review tanaman bayam saya teman-teman, bayam merah, dan ini adalah bayam cabut ya teman-teman. Kemudian nanti kalau ada yang terpencil agak jauh gitu, nanti buat bibit ya, yang terpencil di pinggir 1-2 gitu teman-teman. Jadi beli bibitnya ini satu segini teman-teman, satu bedeng ini cuma 20 NT ya. Nah kita beli 2 bungkus, jadi nanti nanamnya bertahap teman-teman. Ini yang udah disebar lebih dulu nih sudah tumbuh seperti ini. Ini bayam merah ya, jadi bagus banget makan bayam ya teman-teman. Ini baru tumbuh ini. Saya harinya tuh lupa pas kapan ini ya, pas kapan nyebarnya teman-teman. Ini sudah tumbuh ya. Kemudian saya tutup sama paranet gitu teman-teman, ditutup atasnya rapet ya. Setelah ada 1 minggu saya buka teman-teman, dia ternyata setelah ada 1 minggu itu udah mulai ngecambah, tapi dia itu ngambang di atas karena saya nggak tutup ya. Waktu nyebarnya itu disebar begitu aja, terus ditutup, disiram, terus ditutup ya teman-teman. Jadi itu kemudian nyiramnya itu di atas paranet kecil-kecil itu, di atas paranet gitu, tadi nempel di atas bayam merah ini ya. Nah kemudian ini sekarang sudah tumbuh teman-teman. Sebaiknya kalau sudah disebar ya, ntar saya ini lagi tuh, saya jelaskan ya. Sebenarnya kalau sudah disebar langsung dikasih atasnya itu arang sekam mentah atau sekam bakar juga nggak apa-apa teman-teman ya, atasnya ya, atau bekas, atau yang khusus kalau di Taiwan tuh udah kemasan gitu, beli udah jadi itu yang buat nyemai itu teman-teman, yang buat nyemai sayuran gitu ya, sayuran apa disemai, misalnya labu apa aja, seledri itu disemai. Nah itu bolong-bolong yang hitam yang pernah saya jelaskan berkali-kali ya. Nah itu tanahnya gitu teman-teman. Jadi tanah semaian itu setelah ini disebar bijinya, kemudian tanah semaiannya itu disebar di atasnya, ditutup gitu ya. Kalau ini saya enggak teman-teman, saya enggak kepikir gitu, oh iya harusnya ditutup gitu ya. Terus ini enggak ditutup, tapi ya masih banyak yang tumbuh tuh, masih ya, tapi ngemblok karena nyebarnya itu kan, padahal tangan saya kering ya teman-teman, ngemblok, kadang banyak kadang sedikit kayak gini tumbuhnya tuh, mulai ngecambah daun 2 ya, hampir daun 3 nih. Nah ini kayaknya merahnya itu merah ada hijaunya atau merah semua, saya nanti ini ya, tapi aku bilangnya sih belinya sih itu sih bayam merah yang ada hijaunya. Tapi nanti kalau udah tumbuh ya teman-teman, kita lihat ya teman-teman perkembangannya. Nah ini tadi ya, setelah ditutup sama itu, saya ulangi lagi ya teman-teman, setelah ditutup sama arang sekam atau apa, setelah benihnya disebar, kemudian arang sekam ditutup tipis-tipis gitu, terus disiram, habis disiram terus ditutup pakai paranet teman-teman. Jadi pakai paranet nanti kalau disiram itu dia itu enggak jatuhnya itu lembut gitu, jatuhnya itu enggak ngaget gitu tuh, kayak gerimis. Jadi terus nyusup di paranet, masuknya itu pelan ya, jadi enggak pindah. Kalau takutnya kalau udah tumbuh nanti pindah ya teman-teman. Kalau udah tumbuh nanti, ini sih belum tumbuh sih nggak apa-apa pindah-pindah ya. Nah, itu takutnya tuh nanti akarnya belum kuat, belum nempel, dia terangkat di atas itu takutnya nggak tumbuh. Tapi ini nyatanya tumbuh teman-teman. Nah kemudian ditutup terus kita nyiramnya itu paranetnya nggak dibuka teman-teman, jadi di atas paranet gitu nyiramnya ya. Paranetnya itu nempel di atas tanah, jadi nggak digantung pakai di atas seperti itu ya. Kalau waktu khusus untuk nyebar benih bayam merah teman-teman, ini yang tumbuh ini bagian tengah itu ngemblok seperti itu tuh, lebih banyak ya. Nah seperti ini malah menggerombol banyak sekali teman-teman tuh. Nah sedangkan bagian pinggirnya tuh potak-potak kayak gini tuh. Kadang-kadang kan dia waktu disiram itu ya, bijinya itu agak lari juga ya tuh, ini potak seperti ini. Nah tapi banyak yang tumbuh lah ya, masih lumayan teman-teman tuh, masih tumbuh banyak. Nah nanti kita lihat perkembangannya bagaimana, apakah dia bisa. Nah, ini malah bersamaan dengan gulma, ini nggak apa-apa lah, nanti kalau udah tinggi kita jimpitin, mana gulma mana itu ya
bayam ya. Nah sebenarnya kalau kita telaten ya teman-teman, nanam apa aja ya teman-teman, kita rawat, itu hasilnya akan bagus ya. Nah ini nanti kalau udah agak tinggi-tinggi, nggak tahu pupuknya pakai apa. Kalau di Taiwan pakai kohe itu, kelinci kohe ayam teman-teman. Tapi ini saya malah belum beli ya. Kalau pakai yang itu, ada pupuk yang satunya lagi tuh, kadang-kadang ininya bisa lonyot ya teman-teman, bisa mati ya. Nah ini tumbuhnya yang ini malah gerombol seperti itu tuh. Tapi nggak apa-apa tumbuh gerombol seperti ini teman-teman. Cuma nanti biasanya kalau yang deket-deket seperti ini nanti hasilnya kecil-kecil. Kalau yang agak jauh-jauh seperti ini nanti bisa agak besaran ya. Itu bagian sana tuh gerombolnya lebih banyak. Masih terlalu lembut sekali teman-teman. Ini ada yang udah ada mulai daun 3 nih, daun 2 tambah daun 3 tuh ya. Nanti lama-lama kita besar ini. Nah ini pinggirnya saya kasih kembang kol nih, tanaman kembang kol nih bagian pinggir. Ini kembang kol ini sudah tua ya teman-teman. Di Semeyan itu nggak ada orang yang beli. Terus saya tanam coba bisa itu enggak ya, bisa tumbuh apa enggak teman-teman. Karena ini musim dingin, ini udah tinggal beberapa bulan lagi teman-teman. Ini bulan ini bulan apa? Bulan 3 ya teman. Bulan 4, 5 bulan ini tinggal 2 bulan lagi. Nanti biasanya kalau kol itu udah mau dari musim dingin ke musim panas belum panen, biasanya itu diserang ulat ya. Biasanya ulatnya banyak, tapi kita udah punya siap pestisida yang buatan sendiri teman-teman, pakai cabai dan sabun cuci cair piring ya. Jadi sabun cuci piring yang cair ya teman-teman. Di video saya kemarin ada ya. Nah ini gulmanya pun menyusul tumbuh bareng. Nah ini sebenarnya ini akar rumput nih, sebelahnya ini rumput obat teman-teman nih, satu bedeng. Nggak tahu rumput apa, nggak tahu tuh, pokoknya saya nggak tahu rumput apa ya. Ini rumput ini suka digodok-godok tuh sama orang Taiwan, nggak tahu apa ya. Maaf, bukan obat, maksudnya nggak tahu apa ya, saya nggak tahu, tapi dia dipelihara ya teman-teman. Orang tua dulu itu, orang Taiwan tuh suka kayak gitu, nanamin kayak gitu. Saya juga sih nggak tahu sih. Nah ini bayamnya nih sudah tumbuh. Yang ini sampai numpuk seperti ini terlalu berdekatan banget, karena kan membaginya itu susah ya teman-teman. Ini hanya satu bedeng tapi banyak ya. Nanti kalau ini udah agak besar, kira-kira udah ada satu, aduh saya tuh dingin banget, hidungnya itu udah ya. Maaf ya teman, sisi ya. Sisi ingusan terus, apa itu namanya, beler terus karena musim dingin. Nah kemudian yang bagian sini agak jarang tuh teman-teman, agak jarang ya sini ya tuh, agak jarang. Nah jarang-jarang yang tengah itu menggerombol, heran ya. Saya membaginya kan kecil-kecil banget, soalnya bijinya teman-teman tahu ya, biji bayam itu seperti apa. Nih udah mulai daun seperti itu tuh. Ini paling baru tumbuh 1 cm teman-teman, 1 cm lebih lah. Nanti kalau udah 5 cm atau berapa cm, nah kita nanam lagi baru teman-teman ke akar. Soalnya itu kemarin beli 2 bungkus 40 NT masih ada ya, belum disebar semua. Jadi bertahap supaya nanti
mengkonsumsinya nggak keteter teman, nggak tua ya. Padahal itu agak gede sedikit ya sih, nggak apa-apa sih bayam ini agak besaran supaya hasilnya agak banyak tuh ya teman-teman. Jadi saya mengoleksi tanaman sayuran banyak ya. Ini musim dingin menginjak musim panas, jadi masih bisa nanam ini ya teman, nanam ini bayam ini kan musim panas di Indonesia cocok ya. Jadi sayuran musim dingin itu kalau seledri ini cocok juga nih, seledrinya tuh lagi mulai tumbuh ya. Nanti kita review tersendiri kalau sudah agak subur ya teman-teman. Kira-kira kayak begitu ya. Tanaman bayam merah itu teman-teman, yang masih kecil, masih baru tumbuh ngecambah, baru ngecambah ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.